Halo teman-teman, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel saya di video yang terbaru, guys. Saat ini kita sudah sedang mendarat atau berlabuh di Pelabuhan Padangbai, Bali, ya. Jadi semalaman dari tadi jam setengah 1 di Pulau Lombok kita menyeberang Selat Lombok, dan akhirnya juga sekarang jam setengah 6 pagi. Jadi 5 jam kemudian kita baru saja sampai di Pelabuhan Padangbai, Bali, ya. Itu dia pelabuhannya. Maaf tadi saya tidak ngevlog karena saya sudah terlalu lelah, sudah capek, jadi saya langsung tidur. Jadi waktu kita dari Bali ke Lombok itu malam. Sekarang juga waktu dari Lombok ke Balinya juga waktu kita sekarang jalur pulangnya sama juga malam, ya. Jadi kita nggak bisa menunjukkan banyak pemandangan. Semuanya masih gelap. Ini 1 jam sebelum matahari terbit, sebelum sunrise. Nah, inilah Pelabuhan Padangbai. Jadi uniknya Padangbai dan Lembar itu berbeda. Kalau Padangbai itu masih di laut, masih airnya yang dalam. Sedangkan kalau Lembar, kalau saya perhatikan airnya itu udah berbeda, bukan air laut seperti jadi airnya sudah keruh. Mungkin itu sudah menjadi air tawar mungkinnya karena di teluk itu lokasinya. Sedangkan Padangbai ini masih di laut lepas, ya. Jadi Gili Manuk kan yang menghubungkan Jawa Bali, sedangkan Padangbai yang menghubungkan Bali dan Lombok. Dan lokasinya ini di timurnya Bali di Kabupaten Karangasem, sedangkan Gili Manuk itu di Jembrana. Kapal dari atau menuju atau dari Lombok ke Bali itu lebih sedikit dibandingkan dari Bali Jawa, ya. Sekarang ini sudah tanggal 28, guys. Jadi artinya besok tuh adalah hari Nyepi. Nah, artinya di Bali itu nggak akan ada kegiatan, nggak akan ada lampu, dan ada larangan untuk berpergian. Makanya kita harus sudah sampai Pulau Jawa maksimal hari ini, malam hari ini, ya. Kemudian saya akan lanjutkan lagi vlog saya di Pulau Jawa. Mungkin kita akan ke Surabaya atau ke Malang, ya. Nah, saya senang sekali karena perjalanan pulang ini lebih keren kapalnya dibanding yang perginya. Bisa dilihat dari warnanya, ini kapalnya masih baru. Eksterior dan interiornya jauh lebih bagus dibandingkan yang kapal keberangkatannya 4 hari yang lalu. Ini jauh lebih bagus. Nah, dan juga lebih panjang, dan kapasitas muatannya jauh lebih besar. Nah, itu dia ya, guys. Tuh, itu udah lagi mau mendarat sekarang. Ini kapalnya berlabuh. Kita sudah sampai bagian timurnya Bali, ya. Nah, perjalanan dari Padangbai menuju Denpasar atau sebaliknya, kita akan melewati Jalan Profesor Ide Bagus, ya. Itu menurut saya salah satu jalan terindah di Indonesia. Pertama, itu jalan yang paling besar di Bali. Total ada 4 jalur ke masing-masing arah. Kemudian ada pembatasnya. Jadi jalan Profesor Ida Bagus itu enak banget, ya, gede. Kemudian pemandangannya bagus, kualitas jalannya bagus, bisa cepet di sana. Untuk perbandingan, kalau Gili Manuk dan Pasar yang jalan nasional 1 itu di Bali itu malah gak ada pembatas, hanya 2 jalur saja, 1 jalur ke arah di Gili Manuk dan 1 jalur ke arah Denpasar. Jadi lebih agak sulit untuk mengemudi di sana. Tapi kalau jalan Profesor Ida Bagus ini ada pembatasnya. Jadi kalau kalian ke Padangbai pasti melewati jalan itu, dan itu bagus banget. Oh, ini kapalnya akan balik. Jadi nanti kapalnya masuknya depannya nih di sini. Ya, itu sudah ada talinya. Jadi ini kapalnya akan merapat ke sana, menempel ke dindingnya. Kemudian bagian depannya akan terbuka remnya untuk kendaraan yang di dalam untuk keluar dari kapalnya.
Jadi perjalanan dari Bali Lombok itu memakan waktu kurang lebih 5 jam, 4 sampai 5 jam. Ini lebih lama karena hari ini 5 jam karena tadi ngetem dulu kapalnya, harus bergantian untuk parkir di pelabuhannya. Untuk biayanya kalau naik kapal yang dikelola oleh ASDP itu dalam kisaran harga 1,2 juta net ya. 1,2 juta itu sudah termasuk biaya transfernya, biaya bank, dan juga termasuk biaya penumpangnya. Berapapun penumpangnya, mau 4 mau 5, pokoknya seisi mobil sudah termasuk semua, nggak ada biaya tambahan lagi ya. 1,2. Sedangkan kalau kalian ingin menggunakan kapal yang lebih besar, misalnya yang seperti kapal pesiar yang lebih mewah, ada itu namanya kapal yang dikelola oleh perusahaan DLU. DLU ini dan ASDP ini berbeda. Nah, kalau menggunakan kapal yang DLU harganya 2,1 sampai 2,3 ya kurang lebih. Nah, tapi itu lebih mahalnya lagi, belum termasuk biaya penumpangnya. Loh sih dikenakan biaya lagi per penumpang, per orang ya, per kepala. Dan tapi ada keunggulannya juga, bukan hanya lebih mewah, kapal itu juga bisa langsung membawa penumpang menuju destinasi yang lebih jauh. Misalnya dari Lombok langsung ke Surabaya atau Lombok ke Labuan Bajo. Ya, jadi emang harga lebih mahal, tapi ya perjalanannya pun jauh lebih jauh ya, 2 kalinya dari Padang Bayi Lembar. Jadi mungkin lain kali saya bisa saja misalnya dari Surabaya langsung ke Lombok tanpa lewatin Bali, boleh ya. Karena kalau kita pakai pilihan itu, kita menghemat banyak waktu guys. Kita gak usah nyetir dari Surabaya ke Tapang, itu kan capek, itu belum ada tol, lewat situ Bondo kan capek, melelahkan lagi. Mendingan langsung saja ke Lombok. Dan di Bali kan kalau dari Gilimanuk ke Denpasar juga kan jauh banget, bisa 4 jam lebih. Ya lebih baik dilewati saja, langsung nyampe Lombok atau Labuan Bajo ya. Saya baru tahu itu guys. Dan kapalnya sama seperti Surabaya Makassar atau Surabaya Balikpapan. Jadi kapal yang sudah besar banget. Ya ini guys, sudah sampai. Tinggal remnya diturunin saja dan kendaraan di dalam akan keluar semua. Ya guys. Oke guys, sekarang saya akan menunjukkan bagian interiornya. Kemudian saya akan menunjukkan bagian parkiran mobilnya. Itu kan kendaraannya mengantri, sudah sekarang maju. Mereka akan bergantian, mereka ialah yang akan masuk ke kapalnya. Oke, mari. Ini dia dalamnya guys. Jadi emang berbeda dengan yang kita perginya. Ini kursinya lebih banyak, lebih nyaman dan ber AC juga. Kemudian di sini diputar film. Tadi sebelumnya ada film Captain America. Ya. Nah, ini juga untuk kayak kantinnya atau warungnya ini juga jauh lebih bagus. Dan ini dingin sekali ya AC-nya. Ya, kapal ini tuh mengingatkan saya dengan kapal yang membawa saya dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Karena seingat saya tuh percis bagian interiornya dan ukurannya sama, atau masih mungkin lebih besar sedikit ya. Nah, tapi seperti bagian ininya yang ada jendelanya ini sama percis dengan yang ke Sumatera. Waktu itu tahun 2022 saya belum memulai video YouTube saya, jadi saya belum sempat ngevlog. Oke. Sekarang kita lihat kamar tidurnya ya.
Nggak bisa merekam. Aduh, ini dinginnya terlalu dingin. Mungkin pengaturan AC-nya harus dikurangin ya. Saya sampai menggigil. Nah, di dalam ini lebih dingin lagi. Nah, ini yang kamar tidurnya. Tadi selama 3 jam kurang lebih saya tidur di sini. Ternyata nyaman. Tapi direkomendasikan membawa bantal atau selimut. Ya, ada yang juga di atasnya juga enak ya, double deck gitu ya, bunk bed. Oke, itu saja. Sekarang kita kembali ke kendaraan kita. Yuk. Ya, sudah sampai ya, sudah diam kapalnya. Kita harus cepat masuk ke kendaraannya. Ini untuk bagian parkirannya guys, kelihatannya jauh lebih besar. Oh ya, saya baru ingat. Kalau begini ya, betul. Ini ukurannya sama seperti yang penyeberangan Jawa Sumatera Merak Bakauheni. Sama persis ukurannya. Ya, guys, jadi kita remnya. Oke guys, kalau begitu itu saja, demikian dari video ini. Semoga kalian menyukainya. Teman-teman, bila kalian menyukainya, mohon jangan lupa untuk nge-like video ini, berikan jempol, dan kemudian share, bagikan video ini ke teman-teman, rekan, keluarga, kerabat kalian semua yang menyukai konten-konten tentang liburan dan wisata, tentang Pulau Bali dan Lombok. Teman-teman, mohon juga dukungannya ke channel saya agar channel ini bisa terus bertumbuh dan berkembang. Dukunglah hanya dengan nge-subscribe ke channel Nicholas William dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian stay tune, kita berjumpa lagi di video baru selanjutnya. Selamat tinggal guys, selamat jalan semuanya. Salam sehat teman-teman. Peace teman-teman, terima kasih.